Java Compete Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan agri-food terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi protein hewani. Perusahaan ini memiliki lini bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi pakan ternak, pembibitan unggas, peternakan komersial, budidaya ikan dan udang hingga pengolahan produk makanan bernilai tambah. Beberapa brand unggulan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat diantaranya adalah So Good, So Nice, Real Good, hingga Greenfields. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan agri-food nasional yang berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Dengan pertumbuhan bisnis yang konsisten dan permintaan pasar yang terus meningkat, perusahaan membutuhkan perencanaan anggaran yang efektif, realistis, dan mampu mendukung keberlangsungan operasional di masa mendatang. Maka dari itu, melalui video ini, kami dari kelompok 6 S1 Manajemen Kelas G Universitas Airlangga hadir untuk membantu menganalisis serta menyusun production budget dan material PT perusahaan Java Compete Tbk pada periode yang akan datang. Dari sini kami susun berdasarkan pendekatan data historis, forecasting, dan analisis penganggaran yang terstruktur. Selanjutnya adalah tujuan anggaran produksi. Ada 3 alasan utama mengapa anggaran ini disusun. Yang pertama yaitu memastikan barang tersedia sesuai rencana. Yang kedua yaitu memastikan bahwa persediaan ini memadai, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas biaya produksi agar bisa seefisien mungkin. Dalam menyusun anggaran produksi PT Java Compete terbuka, kami menggunakan production stability sebagai pendekatannya, yakni asumsi bahwa produksinya stabil sepanjang tahun di setiap triwulannya. Pendekatan ini kami pilih berdasarkan beberapa alasan, yakni yang pertama yaitu produksi yang cenderung konsisten di setiap tahunnya. Ada pertumbuhan di tahun 2025 sebesar 7,7% yang mencerminkan pola pertumbuhan yang konsisten di PT Java Compete terbuka. Lalu yang kedua adalah produk utama dari Java seperti pakan ternak dan juga DOC memiliki permintaan yang relatif stabil di setiap tahunnya dan juga sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah struktur biaya Java itu sendiri yang didominasi oleh biaya tetap dan juga biaya semi tetap, sehingga menjaga volume produksi stabil adalah pilihan yang paling efisien secara biaya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke perhitungan production budgeting perusahaan Java untuk tahun 2026, 2027, dan 2028. Nah, kali ini kita mulai terlebih dahulu dari perhitungan tahun 2026. Pertama, kita lihat sales forecast tahun 2026 yang diperkirakan sebesar 63,86 triliun dan dibagi ke dalam 4 kuartal berdasarkan presentase yang sudah dihitung pada sales budget sebelumnya dan sudah disesuaikan dengan pola musiman industri unggas dan kondisi pasar di 2026. Kuartal pertama mendapatkan porsi tertinggi sebesar 27% atau 17,24 triliun karena meningkatnya permintaan saat Ramadan dan juga Lebaran. Kuartal kedua sebesar 24% atau 15,33 triliun karena permintaan itu mulai menurun setelah Lebaran. Kuartal ketiga menjadi yang terendah yaitu 23% atau 14,69 triliun karena kondisi industri unggas itu masih melemah. Sedangkan kuartal keempat naik kembali menjadi 26% atau 16,60 triliun karena meningkatnya permintaan menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Selanjutnya dilakukan perhitungan inventory turnover menggunakan rumus HPP dibagi persediaan rata-rata, yang mana persediaan rata-rata ini dari persediaan akhir tahun 2025 ditambah dengan persediaan akhir di tahun 2024, kemudian dibagi 2. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh inventory turnover itu sebesar 5,03 kali. Setelah itu dihitung persediaan rata-rata sebesar 12,70 triliun dan persediaan akhir sebesar 16,08 triliun. Nah, setelah seluruh data diketahui, selanjutnya dilakukan perhitungan anggaran produksi menggunakan metode stabilitas produksi. Pertama, kita masukkan dulu penjualan per kuartalnya sekaligus total penjualannya. Kemudian kita cari total produksi dengan menjumlahkan total penjualan dan persediaan akhir lalu dikurangi dengan persediaan awal. Nah, persediaan awalnya ini didapat dari persediaan akhir di tahun 2025 sehingga diperoleh total produksi sebesar 70,63 triliun. Nah, karena menggunakan metode stabilitas produksi, maka jumlah produksi setiap kuartal itu dibuat tetap. Jadi 70,36 triliun dibagi 4 karena ada 4 kuartal yaitu sebesar 17,66 triliun per kuartal.
Pada kuartal pertama, kita mulai hitung dari bawah, yaitu produksi ditambah persediaan awal menghasilkan jumlah 26,97 triliun, lalu dikurangi dengan penjualan kuartal pertama sehingga diperoleh persediaan akhir sebesar 9,73 triliun. Kemudian, persediaan akhir kuartal pertama itu digunakan sebagai persediaan awal di kuartal kedua. Jadi intinya, persediaan awal kuartal berikutnya itu diambil dari persediaan akhir di kuartal sebelumnya. Selanjutnya, langkah perhitungannya itu akan sama, dilakukan hingga kuartal keempat, sampai diperoleh persediaan akhir tahun sebesar 16,08 triliun. Nah, selanjutnya untuk perhitungan production budgeting tahun 2027 akan dijelaskan rekan saya, Derida. Oke, untuk menghitung production budgeting untuk tahun 2027, kurang lebih kita akan menggunakan cara yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu yang pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu berapa persediaan akhir untuk tahun 2027. Dan untuk mengetahui persediaan akhirnya, kita perlu mengetahui persediaan rata-ratanya. Untuk asumsi yang pertama, kita mengasumsikan inventory turnover-nya sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2026, yaitu sebesar 5,03 kali, sehingga kita bisa menghitung persediaan rata-ratanya dengan cara penjualan dibagi dengan inventory turnover, yaitu 67.710 sekian dibagi dengan 5,03 kali, sehingga menghasilkan 13.461 sekian. Nah, untuk anggaran penjualannya sendiri ini sudah diketahui dari perhitungan sales budgeting untuk TM sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui persediaan rata-ratanya, maka kita sudah bisa menghitung persediaan akhirnya. Dengan cara persediaan rata-ratanya tinggal kita kalikan 2, kemudian dikurangi dengan persediaan awalnya, menghasilkan angka 10.841.688,18. Next, kemudian untuk menghitung production budgeting secara lengkap, yang pertama kita hanya perlu mengisi data untuk anggaran penjualan untuk triwulan-triwulannya. Karena data anggaran penjualan sudah diketahui, maka kita sudah tinggal mengisi saja untuk melengkapi datanya. Kemudian kita juga perlu menghitung berapa anggaran produksi untuk tahun 2027 ini dengan cara anggaran total penjualan sebesar 67.710 sekian ditambahkan dengan persediaan akhir tadi, kemudian dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebesar 16.080.000 sekian. Nah, untuk sekedar informasi saja, persediaan awal barang jadi di sini itu didapatkan dari persediaan akhir di tahun 2026, yakni di tahun sebelumnya. Nah, sehingga menghasilkan angka 62.470.970,18. Karena kita mengasumsikan di sini menggunakan stabilitas produksi, maka kita tinggal membagi dengan 4 saja, sehingga setiap triwulannya itu anggaran produksinya adalah sebesar 15.679.742,55 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui anggaran produksinya, kita sudah bisa menghitung persediaan akhir barang jadi untuk triwulan yang pertama, yaitu dengan cara anggaran produksi untuk triwulan yang pertama ditambah dengan persediaan awal barang jadi di triwulan yang pertama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa persediaan awal barang jadi di triwulan yang pertama untuk tahun 2027 didapatkan dari persediaan akhir di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2026. Setelah ditambahkan, kita perlu mengurangkan dengan anggaran penjualan untuk triwulan yang pertama, yaitu sebesar 13.542.000 sekian, sehingga menghasilkan persediaan akhir barang jadi untuk triwulan yang pertama di tahun 2027 adalah sebesar 18.156.538,95. Dan kita hanya perlu mengulangi cara ini untuk triwulan-triwulan selanjutnya, sehingga bisa menghasilkan tabel perhitungan production budgeting secara lengkap seperti ini. Selanjutnya, pada bagian ini akan menjelaskan perhitungan anggaran produksi PT Japfa tahun 2028 menggunakan metode stabilitas produksi. Pada perhitungan ini, inventory turnover-nya ini diasumsikan sama dengan tahun 2026, yaitu sebesar 5,03 kali. Berikutnya adalah menghitung persediaan rata-rata. Rumus yang digunakan yaitu penjualan dibagi dengan inventory turnover, sehingga diperoleh sebesar 14.226.734,79. Selanjutnya, kita bisa menghitung persediaan akhir barang jadinya dengan menggunakan rumus persediaan rata-rata dikali dengan 2, kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Nah, persediaan awal ini didapat dari persediaan akhir tahun 2027, sehingga diperoleh sebesar 17.611.782.
Kemudian masuk ke langkah penyusunan tabel anggaran produksi tahun 2028. Langkah pertama adalah memasukkan angka penjualan tiap triwulan dan total penjualan yang sudah diperoleh dari tabel sales budgeting sebelumnya. Kemudian, persediaan akhir tahun 2027 dimasukkan ke bagian persediaan awal barang jadi tahun 2028 pada triwulan 1, dan juga pada kolom total. Setelah itu, kita bisa mengisi kolom yang di-highlight warna kuning, yaitu total persediaan akhir barang jadi, yang juga akan menjadi persediaan akhir barang jadi pada triwulan keempat. Rumus yang digunakan adalah penjualan dibagi dengan inventory turnover dikalikan dengan 2, dikurangi dengan persediaan awal, sehingga diperoleh sebesar 17.611.781. Perhitungan selanjutnya adalah menghitung jumlah total barang yang harus tersedia, sehingga diperoleh sebesar 89.172.257,40. Selanjutnya kita dapat menghitung total produksi perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu jumlah total dikurangi persediaan awal barang jadi, sehingga diperoleh sebesar 78.330.569. Karena perusahaan menggunakan metode stabilitas produksi, maka jumlah produksi tiap triwulan dibuat sama. Oleh karena itu, total produksinya dibagi dengan 4 triwulan, sehingga diperoleh produksi tiap triwulannya sebesar 19.582.642. Selanjutnya kita menghitung jumlah triwulan 1. Rumus yang digunakan yaitu persediaan awal barang jadi triwulan 1 ditambah produksi triwulan 1, sehingga diperoleh sebesar 30.424.330. Setelah jumlah triwulan 1 diketahui, kita dapat menghitung persediaan akhir barang jadi triwulan 1, yang nantinya akan menjadi persediaan awal barang jadi pada triwulan 2. Rumusnya yaitu jumlah triwulan 1 dikurangi penjualan triwulan 1, sehingga diperoleh besar 11.818.606. Setelah itu dilakukan langkah yang sama untuk menghitung jumlah triwulan 2 dan persediaan akhir barang jadi triwulan 2, menghitung jumlah triwulan 3, persediaan akhir barang jadi triwulan 3, sekaligus persediaan awal barang jadi triwulan 4. Berdasarkan hasil perhitungan anggaran produksi tahun 2028, total produksi PT Japfa dianggarkan sebesar 78.330.569,22 dengan jumlah produksi tiap triwulan yang sama yaitu sebesar 19.582.642,30, maka dapat disimpulkan pada tahun 2026 total produksi dianggarkan sebesar 70.629.813 dengan jumlah produksi tiap triwulan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menjaga stabilitas proses produksi agar tidak terjadi fluktuasi produksi yang terlalu besar. Pada tahun 2027, total produksi mengalami penurunan sebesar 62.470.970,18 akibat adanya penyesuaian persediaan dan pola penjualan. Pada tahun 2028, total produksinya kembali meningkat menjadi 78.330.569,22 seiring dengan kenaikan forecast penjualan dan kebutuhan persediaan akhir barang jadi. Secara keseluruhan, penggunaan metode stabilitas produksi menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menjaga kelancaran produksi, meminimalkan biaya akibat perubahan kapasitas produksi yang terlalu drastis, serta memastikan ketersediaan barang untuk memenuhi permintaan di masa mendatang. Selanjutnya adalah menghitung anggaran pembelian bahan baku. Sebelumnya kita harus tahu dua rasio atau dua proporsi penting untuk nantinya menghitung anggaran pembelian bahan baku tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku ini diperoleh dari bahan baku yang digunakan dibagi dengan total biaya produksi. Hasilnya 79,7% yang dibulatkan menjadi 80%. Artinya 80% dari total biaya produksi adalah kebutuhan bahan baku. Selanjutnya adalah persediaan akhir. Persediaan akhir diperoleh dari bahan baku yang diperoleh dari neraca dibagi dengan kebutuhan bahan baku. Hasilnya 13,7% yang dibulatkan menjadi 14%. Artinya 14% dari kebutuhan bahan baku adalah persediaan akhir. Dua rasio ini kami gunakan untuk menghitung anggaran pembelian bahan baku PT Japfa Confit Tbk pada tahun 2026 hingga 2028. Selanjutnya, pada bagian material budgeting ini, pertama kita mengambil total produksi yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar 70,62 miliar. Karena perusahaan menggunakan metode stabilitas produksi, maka didapat produksi setiap kuartal sebesar 17,65 miliar. Lalu, perusahaan menggunakan asumsi bahwa kebutuhan bahan baku sebesar 80% dari total produksi. Jadi, total produksi dikalikan 80%, sehingga diperoleh total kebutuhan bahan baku sebesar 56,5 miliar. Atau setiap kuartalnya itu sebesar 14,12 miliar. Setelah itu, perusahaan menetapkan persediaan akhir sebesar 14% dari kebutuhan bahan baku sebagai safety stock. Dari perhitungan tersebut, didapat total persediaan akhir sebesar 7,91 miliar atau sebesar 1,97 miliar setiap kuartalnya. Kemudian, kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir sehingga total jumlah kebutuhan bahan menjadi 64,41 miliar. Maka, jumlah kebutuhan bahan setiap kuartalnya sebesar 16,1 miliar.
Terakhir, persediaan awal diasumsikan sama dengan persediaan akhir untuk menjaga kestabilan persediaan antar periode, sehingga persediaan awal per kuartal juga sebesar 1,97 miliar. Dengan demikian, total pembelian bahan baku sebesar 56,5 miliar atau 14,12 miliar setiap kuartalnya. Selanjutnya, mari kita hitung material budgeting di tahun 2027 untuk Java. Pertama, kita mengambil total produksi yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar 62,47 miliar rupiah. Karena perusahaan menggunakan metode stabilitas produksi, maka didapat produksi setiap kuartal sebesar 15,61 miliar rupiah. Lalu, kemudian di sini perusahaan menggunakan asumsi bahwa kebutuhan bahan baku sebesar 80% dari total produksi. Jadi, total produksi dikalikan 80% sehingga diperoleh total kebutuhan bahan baku sebesar 49,97 miliar atau setiap kuartalnya sebesar 12,49 miliar rupiah. Nah, dari sini perusahaan menetapkan persediaan akhir sebesar 14% dari kebutuhan bahan baku sebagai safety stock. Dari perhitungan tersebut, didapatlah total persediaan akhir sebesar 6,99 miliar rupiah atau sebesar 1,74 miliar setiap kuartalnya. Kemudian, kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir, sehingga total jumlah kebutuhan bahan menjadi 56,97 miliar. Maka jumlah kebutuhan bahan setiap kuartalnya sebesar 14,24 miliar rupiah. Terakhir, persediaan awal diasumsikan sama dengan persediaan akhir untuk menjaga kestabilan persediaan setiap antar periode, sehingga persediaan awal per kuartalnya sebesar 1,74 miliar rupiah. Dengan demikian, total pembelian bahan baku perusahaan sebesar 49,97 miliar atau 12,49 miliar setiap kuartalnya. Nah, itu merupakan perhitungan proyeksi material budgeting untuk Java di tahun 2027. Oke, selanjutnya kita lihat perhitungan anggaran pembelian bahan pada periode 2028. Diperoleh anggaran produksinya pada tahun 2028 itu dianggarkan sebesar 78.330.569,22, di mana di setiap triwulannya yakni 19.582.642,3. Kita harus juga keep in mind bahwa semua data ini dalam jutaan rupiah, sehingga harga aslinya atau biaya aslinya adalah dalam triliun gitu ya. Oke, lalu kebutuhan bahannya sendiri yakni proporsinya 80% dari produksi. Jadi 80% dikali 78 juta sekian, hasilnya 62.664.455,36. Lalu lanjut ke persediaan akhir. Persediaan akhirnya 14% dari kebutuhan bahan, sehingga 8.773.023,75 diperoleh dari 14% dikali kebutuhan bahan itu tadi. Lalu jumlah kebutuhan, tinggal kebutuhan bahan ditambah persediaan akhir, hasilnya 71 juta sekian. Lalu persediaan awalnya adalah persediaan akhir di periode sebelumnya. Jadi misalnya triwulan 2, persediaan awalnya adalah persediaan akhir dari triwulan 1. Persediaan awal dari triwulan 1 sendiri diperoleh dari periode sebelumnya di tahun 2027, jadi triwulan 4. Lalu pembeliannya sendiri adalah jumlah kebutuhan dikurangi dari persediaan awal. Persediaan awalnya tadi 8 juta sekian, lalu pembeliannya ya ini 71 juta dikurangi 8 juta sekian. Hasilnya 62.664.455,36. Sehingga anggaran pembelian bahan baku pada periode 2028 adalah 62.664.455,36 dan setiap triwulannya yakni 15.666.113,84 rupiah. Berdasarkan hasil Production Budgeting and Material Purchase Budgeting, PT Java disarankan untuk tetap menerapkan metode stabilitas produksi karena metode ini dapat menjaga kelancaran operasional, mengefisienkan penggunaan kapasitas produksi, serta mengurangi fluktuasi biaya produksi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total produksi sempat menurun pada tahun 2027, namun meningkat kembali pada tahun 2028, mengikuti perubahan forecast penjualan dan kebutuhan persediaan. Selain itu, anggaran pembelian bahan baku yang mengalami fluktuasi menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perencanaan pembelian material secara lebih tepat agar tidak terjadi kekurangan maupun penumpukan persediaan. Oleh karena itu, koordinasi antar bagian produksi, penjualan, dan pembelian perlu ditingkatkan agar kegiatan operasional tetap stabil dan juga lebih efisien.